Silakan, silakan mungkin Putri. Saya buka ya, Pak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu, teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini yang tentunya harus berbahagia ya, Bapak-bapak, karena kita bisa berkumpul kembali nih di acara IAGL Talk X Dermaga 90. Kita akan sama-sama menyimak topik pembahasan kita hari ini terkait ancaman disinformasi terhadap Persatuan Indonesia dari Bapak Ridlo Esi. Ya, mungkin boleh saya bacakan sekilas dulu ya, Pak, Enggak, silakan. eh, terkait profil mungkin ya profil dari Bapak Ridlo Esi ini. Mana? Nah, Pak Ridlo ini GA 73 ya, Pak, betul ya, Pak? Betul. G73 dan pernah menjabat jadi Ketua Komisi Pengaduan Press Council of Indonesia itu 2 periode ya Pak tadi 2010 sampai 2016. Ya, Terus juga jadi Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung ya Pak. ya, Itu masih Pak berarti sekarang. masih. Oh, masih mantap. Juga menjadi pimpinan redaksi In Harmonia. Ya, Terus tadi bersama Pak Malum Basi ya udah jadi senator Majelis Permusyawaratan Mahasiswa MPM ITB di ya, tahun 76 sampai 77. Betul ya, ya, Pak? ya, Oke. Nah, tadi saya dapat info juga sekarang menjadi dosen FISIP Unpas ya, Pak, jurusan komunikasi. ya, Oke. Hari ini akan bahas terkait disinformasi ya, Pak. Boleh topik yang penting banget nih ya Pak, apalagi lagi masa-masa berpolitik juga ya, warga Jakarta. Tentunya ya, kita butuh untuk bisa memilih mana informasi yang hoax, mana yang benar bisa jadi bahan pertimbangan untuk kita lah. Tentunya kan kita insan akademisi juga, jadi gimana caranya kita memilah disinformasi agar persatuan Indonesia ini tetap terjaga. Boleh berarti langsung saya share screen aja ya, Pak. Ada silakan, silakan. PPT-nya. Oke. Oke. Sudah terlihat ya, Pak? Oke, udah. Ya, oke, mungkin kita mulai. Ya, ini pertama-tama kita perlu bahas tentang disinformasi bisa menjadi ancaman terhadap persatuan Indonesia. Ya, oke, terus. Nah, bagi orang geologi harusnya selalu ingat tentang kasus Busang 3X. Nah, itu termasuk skandal penipuan tambang emas Kalimantan terbesar di dunia. Kisahnya bermula pada tahun 93 saat seorang geolog asal Filipina, Mike Guzman, menjelajah Kalimantan. Dan kemudian setelah itu BRIEK itu jadi kaya raya dan setelah terbongkar anjlok, habis BRIEK-nya gitu. Nanti gampang dicek, bisa dilihat, saya kasihkan apa linknya untuk dibahas. Nah, problemnya dia dikabarkan meninggal, tapi tiba-tiba saya baca dari apa Minerba dari ISDM mengatakan dia kok belum mati. Nah, ini apa benar dia sudah mati atau belum mati? Nah, ini menarik sekali untuk diperiksa nanti. Nah, kasus-kasus ini pernah kita bahas dengan teman-teman Gia Fortuga, dan sampai itu waktu itu kemudian ada kebijakan yang sangat ketat di laboratorium emas. Orang-orang tidak boleh memakai cincin emas, takut larut ke dalam uh, apa yang batuan yang Sampel. sedang diperiksa. Nanti kalau masuk situ nanti kadar emasnya
menjadi tinggi. Nah, ini disinformasi di dalam kasus pertambangan dan geologi. Terus mulai kita pindah. Nah, ini masalah yang sangat sering diumumkan. Nah, beberapa waktu yang lalu, kira-kira sebulan lalu, saya ketemu seorang jenderal tentara kita, tapi dia sudah pensiun. Brigadir Jenderal mengatakan bahwa ada 2 juta tentara Tiongkok di Indonesia. Dan sebelumnya memang sudah ada YouTube Lidah Rakyat, tapi setelah saya periksa kok nggak keluar itu apa YouTube-nya. Tapi cek fakta yang dilakukan oleh suara.com mengatakan bahwa itu ternyata hoax. Bayangkan disinformasinya, ini relatif disinformasi yang bodoh ya. Mana ada orang percaya 2 juta atau jutaan tentara Cina masuk ke Indonesia. Kan bisa dicek lewat apa BPS, berapa tenaga kerja Cina di Indonesia. Nggak ada 100.000. Nah, ini gambarannya. Oh, mereka itu selain pekerja juga kan pernah ikut wajib militer, jadi memang orang militer. Ya, kita dulu Bang Malum Basi itu kan pernah menjadi walawa dulu, 72 walawa, 73 tidak ada walawa. Walawa itu wajib latih mahasiswa, itu latihan militer. Nah, ini gambaran-gambaran ya salah satu disinformasi. Terus kemudian Tempo juga membuat bahwa ada Facebook yang mengatakan tentara Cina berdatangan di Indonesia. Banyak sekali disinformasi tentang Cina masuk ke Indonesia. Nah, ini sesungguhnya bagi orang-orang langsung bisa ngecek kalau tentara Cina dimasukkan ke Indonesia, katakanlah 2 juta orang, itu kan jumlahnya lebih banyak daripada orang Cimahi ya. Masa ada sebanyak itu? Nah, jadi saya ingat juga kasus demo 212, nah, yang ngaku 7 juta demonstran mengikuti demo 212 waktu zamannya melawan Ahok gitu. 7 juta itu 2 kali kota Bandung, penduduk kota Bandung. Nah, kalau pikiran rakyat itu mirip-mirip tentara, polisi memuat jumlahnya cuma 100.000, jauh sekali, dimarahin orang banyak itu. Pikiran rakyat waktu itu. Masa cuma 100.000? Nah, dihitung-hitung memang lebih dari 100.000, tapi tidak sampai 7 juta gitu. Nah, ini gambaran-gambaran disinformasi yang harus dicek. Sekarang misalnya kita pemerintah Cina ngirim tentara ke Indonesia, katakanlah tanpa perang, kan tetap harus ngasih makan. Sekali makan katakanlah 10.000, 3 kali makan dalam 1 hari 30.000. Nah, terus kalau 1 bulan berapa? 30.000 kali 30. 30.000 kali 30 berapa? Terus nanti kalikan 2 juta, berapa miliar itu dalam 1 hari. Untuk apa? Nah, ini ternyata ini berita-berita hoax yang banyak sekali beredar di Indonesia. Karena sekarang Indonesia sudah dikuasai asing dan sebagainya dengan cara-cara disinformasi semacam ini. Ini tentu saja tidak benar, dan nanti kita coba lihat seterusnya. Ayo. Nah, ini mengapa itu kelihatan disinformasi tentang tentang Cina, tentara Cina itu kelihatan bohongnya. Karena
ada disinformasi juga yang dilontarkan oleh Amerika Serikat dan itu menghancurkan Uni Soviet. Nah, sekarang sebelum ke sana, mengapa orang boleh berbohong gitu ya? Karena dianggap disinformasi itu bagian dari perang. Dalam perang, orang boleh membunuh, menghancurkan gedung-gedung, merobohkan jembatan. Tindakan yang dilarang pada waktu damai, misalnya membunuh, dianggap tindakan heroik pada waktu perang. Membunuh saja diperbolehkan, apalagi sekedar berbohong. Jadi berbohong itu memang dilatih. Tentara-tentara kita tentu dilatih berbohong. Dan kadang-kadang yang berbohong itu dianggap pahlawan, yang jujur dianggap pengkhianat. Misalnya kita sedang perang, terus ada seorang prajurit kita ditangkap oleh musuh. Dan kepada musuh dia jujur, di mana markasmu? Sebutkan markas saya di Ganesha. Di mana tentaramu menyimpan senjata? Menyimpan senjatanya di Kiara Payung. Nah, kemudian dibom, matilah teman-temannya dia di Ganesha dan hancurlah gudang peluru di Kiara Payung. Dan dia yang jujur itu dianggap pengkhianat karena dia membongkar rahasia yang dimiliki pasukannya. Nah, sedangkan tentara yang lain yang berbohong, di mana itu pasukanmu? Oh, pasukan saya di Ciwidey. Di mana tentaramu menyimpan senjata di Pangalengan? Diserang, nggak ada apa-apanya di sana. Nah, dia bohong, kemudian dipukuli terus sampai mati. Nah, kematian dia dianggap pahlawan oleh teman-temannya karena telah menyelamatkan pasukannya dan gudang pelurunya. Jadi memang itu masalah disinformasi itu dianggap biasa-biasa, bukan hal yang dosa gitu. Tergantung keadaan. Kalau dalam keadaan normal, ya dianggap salah. Kalau dalam keadaan perang, membunuh aja boleh, apalagi cuma bohong gitu. Nah, ini tulisan apa yang saya omongkan ini bisa dilihat di Inharmonia, dan itu tentang hancurnya Soviet, itu juga sudah saya tulis dengan komunisme, dengan disinformasi, komunisme Soviet hancur. Nah, seringkali juga kita ditakut-takuti, hati-hati dengan komunisme, dia bangkit kembali. Nah, kelihatannya komunisme tidak akan bangkit kembali, karena komunisme di mata saya setelah saya periksa, itu sebagai ideologi yang gagal. Kalau ideologi nggak akan tumbuh lagi. Nah, jadi dia sudah kalah. Bagaimana dengan Cina? Cina itu multi ideologi. Politiknya dia pakai komunis, artinya siapa yang mengkritik disikat. Tapi kalau ekonominya dia memakai perdagangan. Nah, ini Uni Soviet dihancurkan oleh Ronald Reagan dengan CIA-nya. Waktu Ronald Reagan menjadi presiden, dia merancang disinformasi untuk menghancurkan Uni Soviet. Orang menyebut aksi disinformasi ini sebagai revolusi Reagan yang dirancang untuk melawan disinformasi yang dilakukan Uni Soviet. Disinformasi AS ini disuntikkan ke seluruh negara yang bergabung menjadi Uni Soviet. Hasilnya luar biasa. Uni Soviet lenyap dari muka bumi tahun 1991 tanpa perang. AS memang sangat luar biasa. CIA adalah satu lembaga yang aktif melakukan disinformasi. Jika perlu, dia mengacaukan sejarah dan menyusun sejarah sendiri disesuaikan dengan tujuan operasi CIA. Intinya,
kalau ada laporan dari CIA, jangan cepat percaya. Dia mau-maunya sendiri dan dia punya strategi sendiri. Dan ternyata Uni Soviet bisa tergulingkan tanpa sebutir pelor pun, hanya dengan disinformasi. Nah, inilah gambaran bahwa betapa hebatnya disinformasi bisa menghancurkan Uni Soviet, negara yang yang punya kekuatan kedua di dunia setelah Amerika Serikat, malah saya menjadi saingannya Amerika Serikat. Oke, terus. Nah, untuk itu kita perlu menyaring informasi. Karena kalau tidak menyaring informasi, kita masuk ke dalam pola garbage in, garbage out. Kalau yang masuk di otak kita adalah informasi yang salah, maka keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang salah juga. Oleh karena itu, zaman banjir informasi sekarang ini, masyarakat dipaksa untuk menyaring informasi. Karena informasi yang benar bercampur dengan informasi yang palsu. Bahkan ada disinformasi, yaitu informasi palsu untuk menipu masyarakat yang diolah sedemikian canggihnya. Sehingga kalau tidak cermat menyimaknya, dianggap suatu kebenaran. Nah, biasanya disinformasi itu disisipkan data-data palsu sekitar 10%. Kalau terlalu mudah, seperti tadi 2 juta tentara Cina masuk ke Indonesia, nah itu kelihatan pasti bohong. Kalau misalnya dia ngomong 10.000 tentara Cina masuk Indonesia, menyusup ke dalam itu, nah mungkin benar. Nah ini kalau harus pinter-pinter di dalam menyusupkan informasi palsu. Kalau terlalu bodoh, ya langsung ketahuan. Ada juga post-truth yang membuat orang yakin bahwa informasi yang diterimanya adalah benar, walaupun fakta yang disajikan adalah palsu. Begitu lihainya orang yang mengolahnya, sehingga kebohongan dianggap sebagai kebenaran. Nah, ini biasanya, yang ini contohnya, contoh Donald Trump. Donald Trump waktu melawan Hillary itu salah satunya ya dengan post-truth ini. Hati-hati nanti jadi komunis dan sebagainya. Bayangin Demokrat yang komunis. Nah, dan sekarang menang lagi dia. Nah, kalau yang sekarang ini lain. Gara-gara Kamala Harris itu dan Biden terang-terangan mendukung Israel dalam membantai orang-orang Palestina, dan itu dianggap pelanggaran HAM yang berat dimanapun, sehingga orang-orang di Amerika pun tidak mau memilihnya kembali, dan yang dipilih adalah Ronald Reagan. Nah, tentang saringan informasi ini juga bisa Anda lihat juga di Inharmonia, sudah saya tulis semua ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini menjaga persatuan Indonesia. Ini cerita waktu tahun 198, ada teman wartawan dari International Center for Journalists datang ke Amerika, datang ke Jakarta. Nah, dia cukup lama di Indonesia, tapi kegiatannya agak kosong. Orang teman-teman Jakarta bilang, bawa dong orang ini ke Bandung. Nah, nanti coba undang ke Bandung, dan kemudian ada diskusi, dan kemudian waktu itu kami undang dan dia bicara di pikiran rakyat. Nah, dia tanya kepada saya, apakah Anda mau ke Amerika Serikat? Saya bilang tidak mau. Oh, kenapa kok tidak mau? Wah, bayarnya mahal, dolar kan dari 2.500 menjadi 16.000 waktu itu, atau 17.000.
dan itu terlalu mahal untuk kami ke sana. Kalau pergi ke sana dibayari mau nggak? Oh, lain lagi. Ya oke, kalau kamu gitu saya undang. Nah, saya diundanglah oleh International Center for Journalists tahun 99 dan kemudian bertemu dengan 9 wartawan dari 9 negara ditambah Amerika jadi 10 untuk diskusi-diskusi di Washington, di New York, dan kemudian saya jalan-jalan ke Ohio, Toledo. Nah, ini waktu saya di sana ada seorang wartawati dan bertanya kepada saya. Wah, pertanyaannya sederhana. Mengapa Indonesia bisa bersatu? Jarang sekali saya mendapat pertanyaan seperti itu. Saya kaget mendengar pertanyaan itu dan balik bertanya, mengapa Anda bertanya seperti itu kepada saya? Nah, dia wartawan itu menjelaskan bahwa dia tahu bahwa salah seorang tamu International Center for Journalists berasal dari Indonesia. Kemudian dia ingin tahu Indonesia itu seperti apa. Lalu dia buka ensiklopedia dan peta dunia. Dia membandingkan Indonesia dengan Eropa. Luas Indonesia hampir sama dengan Eropa. Jarak Sabang sampai Merauke lebih jauh daripada jarak London sampai Istanbul, Turki. Nah, kemudian dia menyatakan bahwa Eropa adalah satu benua, tapi terpecah-pecah menjadi puluhan negara dan sering perang. Sedangkan Indonesia terpisah-pisah menjadi 17.000 pulau dan menjadi satu negara. Padahal warga negara Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, berbagai budaya, berbagai agama. Kemudian dia bertanya kembali, mengapa Indonesia bisa bersatu? Ini pertanyaan yang sederhana, tapi sulit dijawabnya. Oke, terus. Nah, sebelum ke sini, waktu itu kemudian saya bilang kepada dia, saya tidak bisa menjawabnya. Tidak bisa menjawabnya. Asalnya mau saya jelaskan, oh karena kita mempunyai ideologi yang satu, yaitu Pancasila. Tapi Pancasila pada waktu tahun 1998 kan namanya kurang terlalu bagus ya. Masih ingat Pers Pancasila? Kalau bagi yang senior-senior pasti ingat Pers Pancasila. Pers Pancasila itu apa? Pers kalau mengkritik pemerintah akan dibredel. Yang pernah dibredel Tempo, Sinar Harapan, Rakyat Indonesia Raya, terus Pedoman, terus Kompas dan lain-lain. Nah, terus kemudian masih ingat demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila, kalau Pancasila kalau ada orang politisi mengkritik pemerintah, maka orang itu ditahan. Berapa banyak orang yang ditahan? Teman-teman ITB berapa banyak itu? Ada Rizal Ramli, terus ada Heri Ahmadi, ada Indro Cahyono, wah banyak. Iqbal, terus kemudian siapa? Al Hilal. Itu baru yang dari ITB, belum lagi yang dari UI, IPB dan sebagainya. Jadi Pancasila waktu itu dipakai oleh pemerintah untuk nakut-nakuti rakyat. Nah, dampaknya kemudian saya menjawab kepada wartawan itu, aduh saya nggak bisa menjawab. Nah, saya juga ingin tanya, mengapa Amerika bisa bersatu? Amerika kan tidak kalah besar dengan Eropa dan tidak kalah besar luasnya dari Indonesia. Jumlah penduduknya juga lebih banyak dan beraneka ragam lagi. Oh, kami
tidak mau pecah. Karena kami pernah perang saudara pada tahun 1860-an antara United dan Federal. Wah, itu menyakitkan sekali. Kami tidak mau mengulang lagi. Lalu saya jawab, kalau gitu saya sekarang bisa menjawab, mengapa Indonesia bisa bersatu? Karena Indonesia tidak mau perang saudara lagi. Bayangkan kalau perang seperti ada dahulu, siapa itu? Pajajaran dengan Majapahit. Terus kemudian Sriwijaya dengan Majapahit atau dan sebagainya. Nah, itulah jangan sampai terjadi pecah persatuan Indonesia ini. Jangan sampai Indonesia pecah dan persatuan itu hilang. Kalau terjadi, maka korbannya akan besar sekali. Contohnya adalah perang antara Ukraina dan Rusia. Itu dua-duanya bekas Uni Soviet. Dulu tahun 90-an, 91 sampai 93, ada pembantaian orang-orang Bosnia oleh Serbia dan Kroasia. Nah, itu juga karena perang saudara. Gara-gara presidennya mati, ya, Presiden Tito, dan kemudian perang saudara itu. Yang dilakukan Kroasia dan Serbia itu lebih kejam dari Fir'aun. Kalau Fir'aun kan dulu membunuhin orang-orang Yahudi yang laki-laki. Asal ada anak lahir laki-laki dibunuh, kalau perempuan boleh. Kalau orang-orang Serbia terhadap Bosnia, orang Bosnia yang laki-lakinya dibunuh, yang perempuannya diperkosa. Nah, supaya nanti kalau dia hamil, anaknya sudah bukan orang Bosnia lagi, tetapi adalah campuran dengan Serbia. Itu gambaran perpecahan. Gambaran perpecahan lagi kita bisa lihat Suriah. Nanti kalau sempat buat tanya kepada YouTube, Suriah sebelum dan setelah perang. Sebelum itu luar biasa makmurnya, enaknya, setelah perang hancur lebur gitu. Nah, Indonesia kalau pecah juga kira-kira begitu. Oke, teruskan. Nah, ini tadi belajar dari perpecahan bangsa, Yugoslavia perang, Kroasia, Serbia, Bosnia, genocide dari Bosnia. Waktu itu perempuan-perempuan Bosnia diperkosa supaya nanti kalau dia hamil maka anaknya sudah bukan orang Bosnia lagi. Gara-gara itu Amerika yang asalnya malas-malasan akhirnya ikut bertindak untuk menghentikan genosida di Bosnia. Uni Soviet tadi saya sudah sebutkan, dan Suriah sebelum dan setelah perang Anda bisa diklik di sini nih, ada YouTube-nya. Kemudian penjajahan Israel ke Palestina. Kita lihat Israel itu membombardir 3 negara dalam 24 jam dari Palestina, Lebanon hingga Suriah. Ini sudah disiarkan di kompas.com dan kita lihat hancurnya seperti apa gitu. Nah, ini gambaran perang. Perang itu tidak pernah membuat orang bahagia, tapi membuat semuanya sengsara. Hanya orang-orang yang sakit jiwa saja yang suka perang. Ini kira-kira belajar dari perpecahan bangsa. Dan Indonesia harus tidak boleh pecah. Kalau pecah, berat sekali. Oke, terus. Oke, saya udah habis. Habis, Pak. Oke, Baiknya. itu gambaran yang saya tampilkan. Dan ini semua, itu perpecahan itu sekarang sudah tidak perlu dengan kirim tentara sebanyak 2 juta orang. Cukup diadu domba. Sekarang Indonesia ini dalam kondisi yang rawan adu domba. Coba sekarang ada kemerdekaan pers yang
dikritik oleh beberapa orang yang tidak terlalu senang dengan kemerdekaan pers. Sekarang bukan kemerdekaan pers, tapi kebablasan. Nah, yang saya bilang yang pers kan tertib-tertib saja, yang itu kan media sosial. Nah, ini gambarannya di media sosial luar biasa sekali, saling memfitnah dan sebagainya, saling eh, mengkritik. Yang mengkritik boleh ya, memfitnah yang dan dengan kata-kata yang kasar dan kadang-kadang menyakitkan. Nah, ini gambarannya. Jadi Indonesia harus orang-orang Indonesia harus memperkuat pertahanan mentalnya supaya nggak cepat marah kalau mendengar fitnah-fitnahan itu. Cek aja dulu kalau nanti marah, jangan mengambil tindakan sendiri, tapi lebih baik lapor kepada polisi. Nah, supaya tidak main hakim sendiri. Oke, iya, ini Oke, media sudah kebablasan. Ya, itu betul kritik betul. teman-teman DPR kepada eh, apa dulu ya, sampai sekarang juga kepada pers, kebablasan pers. Tapi sesungguhnya kalau Anda lihat Tempo, Kompas, terus TV One dan sebagainya, belum sampai digolongkan kebablasan. Yang kebablasan tuh sekarang ini kebanyakan YouTube yang nggak jelas siapa eh, pemiliknya, siapa kreatornya, itu yang seringkali berbahaya. Dan kalau yang berbahaya itu lupakan saja, jangan terlalu perhatikan. Gitu. Kalau mau memperhatikan, laporkan ke polisi. Kalau memang Anda mau lapor, kalau saya sendiri malas lah melapor-lapor gitu, biarin aja gitu. Kira-kira gitu. Ah, Oke. ya, silahkan Salsabila kalau ada yang berkomentar. Tadi ada banyak, banyak itu, tapi saya belum sempat buka chatnya. Oh ya. Oh, banyak yang ngechat di Zoom apa gimana, Pak? Ini ya. Nah, misalnya ini total tentara Republik Cina 2.225, tentara cadangan 800. Masa 2 juta? Tidak mungkin. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi memang kalau semua bisa dicek gitu. Harus Semua harus sih, bisa, Pak. Semua bisa harus dicek. dicek sekarang, Pak. Ya, itu Iya. ceritanya. Supaya kita tidak seenaknya dibohongi, diadu domba gitu. Oke, Pak. Tadi saya Oke. tertarik banget nih, Pak, sama yang statementnya terakhir ya, Pak. Kan, Suaranya kecil, oh, Putri. halo, halo. Oh, Enggak, Nah, ya. udah. Putri, nah sekarang udah oke. Oke. Ya, ini paling saya tadi takut keburu lupa nih, Pak. Saya tertarik sama statementnya Bapak tadi nih. Kan kalau s- em, pers tuh sebenarnya masih ada, masih tertib lah ya. Kalau dari pendapat Bapak tadi ya, Pak. Ya, Tapi sebenarnya kalau eh, saya lihat-lihat gitu ya, Pak, sebenarnya kayak Tempo, Kompas, ini kadang juga terlalu cepat memberitakan gitu, Pak. Kadang bahkan berita yang ternyata hoax itu juga keburu tersebarkan gitu. Nah, sebenarnya saya jadi karena saya mungkin juga kurang mengulik ya kalau untuk batasan-batasan terkait pers di Indonesia tuh gimana? Apakah ada quality controlnya gitu, Pak, untuk ketika suatu berita akan disebarluaskan gitu? Apakah ada apa ya? Apakah tadi Dewan Pers itu mungkin yang menjadi juri untuk validasi berita gitu, Pak? Sebenarnya ada nggak sih gitu? Pers-pers ini tuh quality controlnya oleh siapa? quality control pers oleh perusahaan persnya sendiri masing-masing. Kalau Tempo dari Dewan Redaksinya Tempo. Kalau pikiran rakyat, Dewan Redaksinya Pikiran Rakyat.
Kompas juga begitu. Nah, kesalahan mungkin saja terjadi karena media itu dikejar Kejar kecepatan, tayang ya, Pak. ya kejar tayang. Nah, dengan catatan, nah kalau eh, karena tergesa-gesa salah, harus cepat diralat. Oh, berita Oh, kemarin itu kurang kurang lengkap atau salah, yang benar tuh ini, lengkapnya seperti ini. Nah, itu harus segera. Nah, kalau tidak dilakukan, maka dia dianggap teledor. Nah, kalau teledornya ringan, ya kamu kurang kurang profesional. Kalau teledornya berat, dapat teguran. Nah, tegurannya bisa macam-macam. Nah, kalau yang bisa dia tidak menjadi wartawan lagi misalnya. Kamu salahnya begini, memalukan perusahaan, oleh perusahaannya. Udah, kamu jangan jadi wartawan lagi aja. waduh. Kerja di tempat yang lain. Nah, misalnya di tempat pergudangan dan sebagainya gitu, kira-kira gitu. Nah, kalau Dewan Pers itu hanya kalau ada aduan. Kita memang memantau, tapi uh, kita menunggu aduan. Kalau tidak, nanti ya Dewan Pers dianggap berat sebelah. Kenapa kamu kok hanya meriksa berita Tempo saja gitu, yang yang lain tidak kamu periksa. Nah, kan saya tadi katakan Tempo tuh paling sering mendapatkan hukuman. Karena Hmm. apa? Karena dia memang apa, jalan di pinggir yang tempat-tempat berbahaya gitu. Oh, Ya, kadang-kadang kelirunya kecil-kecil lagi. Ya, dan segera minta maaf. Segera minta maaf. Kalau ditegur langsung minta maaf. Dan wajib minta maaf dan ada ralat. Kalau tidak, ya susah. Nah, kita kalau yang sekarang ini, kalau misalnya Putri melihat yang mana yang Anda anggap kelewatan, itu kurang datanya. Catat, kemudian eh, cek fakta. Sekarang ini kan orang mudah melakukan klarifikasi, verifikasi, ya, dengan melakukan cek fakta. Cek fakta, misalnya 2 juta tentara Cina masuk ke Indonesia. Nah, wah, langsung ada jawabannya itu. Gitu. Kira-kira begitu. Cek fakta apa lagi? ih. Cek fakta kasus Briik keluar. Cek fakta apa, tambang tambang minyak ilegal. Ternyata banyak sekali ya, tambang minyak ilegal gitu. Nah, kira-kira gitu Putri. Jadi dan itu standarnya jelas, dan mereka ada penanggung jawabnya, ada aturannya masing-masing, dan ada aturan umumnya. Aturan umumnya berupa kode etik eh, jurnalistik, ya. Ada kode etik wartawan juga dan sebagainya. Jadi semua ada patokannya, dan patokan yang berat ya tentu saja undang-undang. Kalau masuk undang-undang susah. Biasanya mereka nggak sampai ke undang-undang, ya, nggak sampai dituntut di pengadilan, ya, nggak sampai dituntut pengadilan. Kecuali Tempo pernah beberapa kali dituntut, tapi dia alhamdulillah tidak kalah di pengadilan. Gitu kira-kira. Pas kapan itu, Pak? Tempo. Gimana? Tempo karena apa itu, Pak? Yang sampai ke pengadilan, Pak? Oh, itu lupa saya, tapi masalah kayak korupsi begitu. Oh, Korupsi. berarti Pernah diadukan polisi, mengadukan polisi. Yang datang Susno Duaji. Dia waktu itu masih aktif, jadi Letnan Jenderal, masih datang ke Dewan Pers. Gara-gara menulis tentang apa, rekening gendut, rekening gemuk oh, di kalangan polisi. gak polisi. Gambarnya itu gambar
celeng babi gitu, celengan kan babi. Nah itu Oh, marah gitu. oke oke. Nah, marah itu. Masa apa polisi dianggap celeng gitu. Hmm, Nah, akhirnya ya minta maaf. Niatnya nggak menghina itu, tapi memang di dalam bahasa Jawa kan eh, tempat menyimpan eh, uang kan celengan dulu. celengan. Bentuknya celeng kan. Jadi Ya, karena ini ya eh, merasa ini tersinggung. berarti tersinggung ya. Ya, Oke. oke. Ada Berarti lagi Saya boleh siap. nanya nih, mau nanya boleh? Silakan, ya silakan. silakan Pak. Nah, saya buka aja kameranya. Malam Pak Rido, Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. tuh, saya angkatan 91 Pak, jadi masuk geologi itu 91, teknik geofisika itu. Saya kenal Pak Rido itu ya berarti 30 tahun ya dari tulisan PR ya Pak ya, wartawan Ya, PR ya. ya wartawan PR. Karena saya dulu langganan koran PR tuh ayah saya, jadi saya selalu melihat itu apa, nama Tulisan-tulisan. Pak Ridho Esti itu selalu di depan ya, di sebelah itu ya. Setelah apa? Judulnya PR itu kan pikiran Pak. Terima kasih. Jadi akhirnya bisa ketemu ya, langsung interaksi ini ya gitu. Meskipun saya di Ya, WA sudah suka baca juga. terima Jadi kasih. alhamdulillah aja nih bisa ketemu orang. Ini saya sebetulnya apa ya nanya tapi sekaligus ya sebetulnya lebih ke pertanyaan sih gitu. Kalau kita lihat itu kan ya balik lagi sejarah nih, saya agak suka sejarah juga kan. Indonesia kan dulu memang tidak pernah jadi suatu negara juga ya. Ya, Beberapa kesultanan gitu kan terbagi-bagi kan. Mungkin kalau dari timur ada Ternate Tidore hingga ke itu. Kemudian jadi negara sekarang gitu. Kemudian kan fenomena sekarang itu kan sepertinya kalau namanya globalisasi itu mungkin awal 2000-an sudah mulai lah ya gitu si globalisasi itu. Kalau saya lihat fenomena sekarang juga kan kayak kalau kita nonton sepak bola aja kan saya sebetulnya agak kurang ini juga serak gitu nah sepak bola sekarang tuh. Di mana pemain bolanya tuh bule-bule gitu. Bahkan Persib yang dulu misalnya zaman kita masih lihat Ajat Sudrajat apa sekarang kok bule gitu itu buat saya sih karena dulunya melihat itu jadi kok aneh itu tapi itulah memang keniscayaan Pak jadi maksud saya tuh apakah mungkin ya ya NKRI atau negara-negara sekarang lah yang di bumi yang sekarang ada di dunia itu memang akan terus bertahan atau ada bentuk lain gitu mungkin Pak Rido bisa memberi wawasan gitu jadi mungkinkah gitu memang negara itu bentuk negara itu akan tetap ada seperti ini di mana globalisasi itu mungkin kalau bangsa mungkin ada ya ini banyak anak-anak saya. nggak apa-apa. Itu artinya kemerdekaan. Nah, itu ya Pak Rido yang apa pengalaman di jurnalisme sekitar 40 tahun lebih mungkin ya. Jadi dan setelah mengalami banyak apa banyak era juga gitu. Sebetulnya negara itu bakal ada nggak gitu. Termasuk ini NKRI ya. Ini kan ini cuman apa internal aja itu ya. Jadi pertanyaan saya agak ya. Oke. Tentang Indonesia. Indonesia, apakah Indonesia kelanjutan dari Majapahit? Ya tentu saja tidak. Apakah kelanjutan dari Pajajaran? Tentu saja tidak. Nah, saya termasuk orang yang eh, setuju dengan pandangannya Sultan Takdir Ali Sabana bahwa Indonesia keindonesiaan itu baru lahir pada tahun 1900-an ke atas, 1900. Ya, itu ada indisi partai, ada Bumi Putra, ada apa Budi Utomo dan yang paling hebat ya eh, Sumpah Pemuda. Nah, itu menyatakan keindonesiaannya betul. Sebelumnya belum Indonesia. Bahkan ada yang bertanya, andai kata Diponegoro menang perang waktu itu, apakah dia mendirikan Indonesia atau mendirikan Mataram Raya? Tampaknya dia akan mendirikan Mataram Raya. Nah, kalau dia menguasai uh, apa Madura, menguasai Sumatera, apakah itu jadi Indonesia atau jajahan Mataram? Kemungkinan itu jajahan Mataram, karena waktu itu memang pendapatnya beda-beda. Nah, tahun Indonesia lahir itu
ya mulai boleh dikatakan tahun 1900 lah gitu ke atas, dan puncaknya pada Sumpah Pemuda dan diproklamirkan oleh Bung Karno tahun 45. Nah, nah ini gambarannya tentang Indonesia. Nah, ya, apakah nanti negara-negara bisa pecah atau bersatu atau seperti apa? Kelihatannya akan diusahakan tetap ada nasionalisme secara umum. Indonesia akan dipertahankan seperti saat inilah gitu. Nah, karena eh, para pendiri bangsa kita khususnya dalam hal ini, dulu kan kita pernah menjadi syarikat juga. Andai kata kita masih Republik Indonesia Serikat, mungkin sudah ada perpecahan seperti yang terjadi di Malaysia. Malaysia itu, Singapura kan lepas mudah begitu saja. Brunei lepas juga mudah begitu saja. Nah, waktu saya tanya di Amerika Serikat, gimana kalau misalnya Hawaii pisah dari Amerika? Oh, kita serbu. Nah, jadi tetap ada, walaupun dia negara serikat, tetap ada persatuan. Nah, yang tidak bisa bersatu ya kelihatannya Uni Soviet. Nah, nanti seperti apa? Wah, memang agak sulit, harus hati-hati karena istilahnya yang dinamakan Indonesia itu seperti apa sih? Malaysia seperti apa? India seperti apa? Nah, ternyata itu nanti dikaitkan antara politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Alhamdulillah kita bisa bersatu dulu antara lain karena jasa Belanda. Kenapa jasa Belanda? Karena dia menjadi musuh bersama. Misalnya apa, Malaysia atau Singapura kan tidak bersatu dengan kita karena dia tidak mempunyai musuh bersama. Jawa saat Madura, terus Sumatera, Kalimantan, sampai Maluku, sampai Papua, kenapa bisa bersatu? Punya musuh bersama, yaitu Belanda. Nah, problemnya sekarang Belanda kan sudah tidak jadi musuh bersama. Nah, kemudian bagaimana? Alhamdulillah waktu apa Belanda tidak menjadi musuh bersama, kita sudah menjadi saudara. Nah, bagaimana dengan Timor Leste? Timor Leste itu adalah kesalahan Indonesia yang paling memalukan dan paling menyedihkan. Coba, kenapa kita mau menjajah Timur Timur? Itu bukan daerah kita. Itu kan karena atas permintaan Amerika. Presiden Ford dari Amerika datang ke Indonesia sekitar tahun 74-75 gitu. Setelah 75, setelah dia kalah dari Amerika, kalah di Vietnam, dan bilang hati-hati itu Timur Timur akan menjadi markasnya komunis. Kalau enggak kamu duduki, nanti dijadikan bentengnya komunis lagi. Nanti ada jaringan dari Rusia, Uni Soviet, terus kemudian Cina, kemudian Vietnam, dan kemudian Timur. Dan diserbulah kita ke sana. Dan ternyata ya begitulah. Itu kesalahan terbesar yang dilakukan Indonesia, menjajah Timor Leste. Dan kemudian mereka ya nggak mau dijajah oleh Indonesia. Gitu. Memang kita nggak punya persamaan musuh bersama dan sebagainya. Sekarang katanya mau kembali, ya Indonesia yang males-malesan mau menerima. Nah, saya beberapa kali ke Timur, mereka memang tidak senang dengan tentara kita karena dianggap pembunuh. Dan tentara kita nggak senang pada mereka juga karena banyak tentara kita mati di Timur.
Nah, sekarang biarlah mereka merdeka, kita merdeka, tidak usah urusan begitu. Itu kira-kira gitu. Langkah yang pernah dengar Dwi Korah yang Indonesia mau menguasai Kalimantan Utara itu juga langkah yang salah yang dilakukan Bung Karno. Kenapa kok agresi seperti itu? Menurut saya begitu. Itu daerah yang lain sudahlah nggak usah ingin menjajah. Kalau Trikora dalam hal ini Irian Barat waktu itu, Papua Barat, Papua sekarang ini, ya itu memang itu wilayah Indonesia karena kita punya musuh bersama ya waktu itu ya musuh bersama kita ya Belanda gitu. Kira-kira pandangan saya seperti itu. Untuk masa depan memang harus hati-hati itu. Khususnya sekarang nyaris tidak ada batas kan negara itu. Cuman kalau kita datang ke sana masih pakai visa gitu. Khusus untuk Asia Tenggara kita nggak pakai visa. Tapi kalau ke Amerika masih, mau haji aja masih, masih harus pakai visa atau umroh masih. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Jadi belum format negara Terima itu kasih. mungkin belum tahu ya ke depan itu bagaimana. Belum tahu. Yang penting jangan bunuh-bunuhan. Kalau mau pisah ya pisah aja, salaman terus diselesaikan pakai referendum dan sebagainya. Tentang referendum Timor Leste, itu ada kesalahan dari Presiden Habibie. Mengapa dia membuat referendum pertanyaannya bersatu dengan Indonesia atau terpisah dan merdeka? Nah, itu karena ada kesalahan survei. Surveinya yang disurvei itu pegawai negeri, tentara, dan orang-orang Indonesia yang di sana. Ya, tentu saja pro Indonesia. Nah, karena hasil surveinya bagus, maka Habibie bilang, oke, kita adakan referendum dan kalah referendum. Makanya Timor Leste merdeka karena referendum itu. Yang ngomong ini adalah mantan wakil ketua BAIS, udah meninggal. Itu kira-kira gitu. Diingatkan tapi tetap jalan. Nah, lain dengan Gus Dur, waktu itu kan ada tuntutan referendum di Aceh dan Gus Dur bilang, oh boleh referendum. Masa Timur aja boleh referendum, Aceh tidak referendum. Nah, cuman harus dicatat bahwa daftar pertanyaannya dua, yaitu kondisi sekarang atau lebih istilahnya lebih istilahnya otoritasnya Ekonomi. lebih Otonomi, Pak. mandiri. Ya, kondisinya seperti ini. Dikasih begitu nggak mau mereka karena tidak Gus Dur tidak mau ikutan kasus Pak Habibie, Aceh merdeka atau bersatu dengan Indonesia. Aceh sekarang ini atau lebih otonomi daerahnya diperkuat gitu. Gitu kira-kira. Makasih. Sama-sama. Enggak. Ada lagi? Pak Ridho Ya, Bari, Pak. benar. Ya, Saya tertarik dengan dengan Pak Ridho tadi bilang apa di dalam perang itu kita berbohong, membunuh aja boleh, apalagi berbohong kan gitu Pak ya. ya betul. Iya. Nah, artinya ketika apakah dalam hal ini eh, kalau tadi disampaikan bahwasanya seperti apa agen dari Amerika itu selalu Pak Ridho bilang jangan percaya apakah kepada agen-agen dari Amerika kan gitu kan khususnya. Apakah mereka menganggap ini perang semua Pak tiap hari Pak sehingga mereka pun melakukan disinformasi di di berbagai dunia Pak.
tergantung keadaan, tergantung keadaan. Jadi misalnya kasus dengan Uni Soviet yang musuhnya dong, kan dia jengkel kalah perang di mana? Di Vietnam. Ya. Jadi dia pengen menghancurkan Uni Soviet itu, pengen tidak ada saingannya. Caranya ya pakai disinformasi. Dan disinformasi ini memang dilatih oleh kepada tentara. Misalnya tentang eh, jumlah tentara Cina yang masuk, itu kan Brigadir Brigadir Jenderal Purnawirawan ngomong begitu. Langsung saya potong, Pak. Saya ini wartawan. Wartawan itu dididik untuk check and recheck, cross check. Dan apa yang Bapak katakan itu, saya kurang percaya. 2 juta tentara Cina kok ke Indonesia itu gimana masuk akalnya? Dan sekali lagi, Bapak kan tentara. Kita dikasih tahu bahwa tentara itu dilatih berbohong gitu. Nah, saya nggak tahu ini apa Bapak berbohong atau tidak berbohong. Ngomong ini dia di Bandung ini. Nah, saya eh, tentu saja kan saya berdasarkan angka-angka yang tentang berapa sih jumlah tentara Cina itu. Ternyata tidak sampai 2,5 juta. Terus cadangannya cuma 800-an. Dikirim 2 juta ke Indonesia. Nah, CIA itu memang suka bohong itu. Hati-hati. Yang terakhir itu, dia tuh membuat dibocorkan oleh kelompok kiri di Amerika bahwa CIA itu membuat color revolution untuk menjatuhkan Jokowi. Nah, cuman uh, saya tidak 100% percaya karena mana duitnya? Ternyata duitnya kecil sekali. Ya nggak bisa dong menggulingkan pemerintah dengan uang sekecil itu gitu. Misalnya dia mengaku sudah memberikan uang 1 juta rupiah untuk aksi buruh di Banten. 1 juta rupiah itu untuk apa? Untuk makan 10 orang, 20 orang udah habis. Sekali makan lagi. Waduh, itu data-datanya segera saya baca, oh ini bisa dipercaya, bisa tidak dipercaya. Cuman ya baiknya hati-hati. Pokoknya segala informasi harus kita saring sekarang. Begitu. Satu lagi Pak, Silakan, silakan. eh, pernyataan Bapak terakhir, saya tertarik juga Pak. Bagaimana menyaring informasi ini dengan baik dan benar sehingga teman-teman paham bahasanya ini adalah sebetulnya disinformasi ini. Ini berita ini nggak benar ini kan gitu kan. Itu paling paling mudahnya apa yang harus dilakukan oleh kita sebagaimana masyarakat yang awam Pak terhadap pemberitaan Pak. Ya, pertama kalau sekarang sih agak lebih mudah ya. Cek fakta. Langsung langsung tanya Mbah Google. Cek fakta tentang apa yang kita lakukan. Ya, pertama kali kita jangan cepat percaya apa saja dan kemudian saya cek dulu lah. Dan itu kan cepat langsung jawabnya. Deret keluar, oh begini, ternyata bohong ini. Misalnya tentara Cina itu. Terus kemudian apa saja. Nah, misalnya komunisme bangkit kembali di Indonesia, cek lagi. Misalnya yang dulu Jokowi itu orang komunis, cek lagi. Benar nggak dia orang komunis? Jokowi datang pada waktu apa DNI di pidato, ada potretnya itu, ada kepalanya Jokowi, ada kepalanya Aidit. Terus Jokowi bilang, loh aku waktu itu kan masih 4 tahun, kok tidak tampilkan begitu. Nah kan bisa dicek dari istilahnya 5W1H. Kapan itu terjadinya? Di mana? Nah sekarang ini kalau kita lihat
berita-berita hoax yang baik dalam bentuk TikTok atau YouTube atau apa, itu cek waktunya kapan, ini di mana. Kadang-kadang ada apa pembunuhan di tempat yang lain dianggap terjadi di sini misalnya. Loh itu bukan pembunuhan yang terjadi di sini, itu di katakanlah di Rohingya sana, di Myanmar. Nah, kira-kira begitu. Jadi akal sehat dulu, terus kemudian tanya ke cek fakta. Cek fakta itu paling mudah sekali. Nah, caranya ya jangan emosi kita. Kadang-kadang kita udah terlanjur emosi, ya, ya udah percaya. Oleh karena itu, jangan terlalu berpihak kepada siapapun, kepada apapun pandangannya. Gitu. Mengambil jarak lah. Setuju boleh 70% lah. Jadi masih ada sisa 30% untuk ngecek kebenarannya. Kalau salah ya turun dari 70 menjadi 50. Kadang-kadang saya nggak percaya jadi hilang gitu. Kira-kira begitu, Pak Kang Bari. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, Putri mau bertanya. Kang Malobasi kok nggak ngomong? Saya deh Mas Rido, kawan saya nih, Oh damai, aku damai. Ya, Mas Mas Bari, teman main saya dulu nih. iya, iya, iya. Dan beliau nih jadi hebat nih karena apa namanya Gunung Galunggung meletus tuh. Jadi Benar, jadi benar sekali. wartawan wartawan hebat. Setelah itu Galunggung tuh 84, Pak ya? 82. 82. Oh, 82 ya, 82. Iya. Abunya sampai ke Bandung kan sampai berat gitu. Galunggung Oh, 82 Galunggung. Iya betul Pak jadi Oman ya. sampai di kampung saya, Pak, di Jawa Timur kalau nggak salah itu Uh, Galunggung itu. Betul sampai ke Australia. ya ya. Tapi Nah, saya mendengar dari itu Bang Rido sejak tahun 76 udah nulis ya. ya benar itu. Nulis di koran-koran dia. Ya hebat. Ya, Tujuh ya. enam tujuh tujuh lah tepatnya. Ya. Memang bakat nulisnya luar biasa Pak Oman. Bikin dia pramuka, bikin tulisan, bikin buku gitu ya. Pramuka ITB gitu. Iya. Nah, baiklah. Saya terus Mas Rido, saya mau tanya nih satu nih tentang Apa-apa. hak jawab itu bisa nggak saya dikasih eh, gambaran lah seperti apa sih sebetulnya dan untuk apa gitu ya. Dan bagaimana nanti akhirnya gitu. Kemudian yang kedua, ini dalam rangka persatuan nih Mas Rido nih. Tapi sekarang kayaknya lebih sabar gitu ya. Lebih kalau dulu meledak-ledak beliau nih. Nah, sekarang untuk persatuan ini kan ya salah satunya atau hasilnya nanti ya bahwa Indonesia kan harus maju gitu ya. Tapi juga untuk persatuan untuk menuju ke sana masyarakat juga harus diedukasi ya. Seperti forum ini kan forum edukasi nih dari Mas Rido nih tentang macam-macam gitu ya. Nah, gimana nih wartawan kita nih bisa mengedukasi kita jangan menyesatkan kita gitu ya. Dulu di kereta saya pernah sebut soal yang sederhana sebetulnya masalah kecelakaan di tol eh, Cipali ya. Cipali pada saat itu presidennya masih Pak Yudhoyono ya. Waktu itu wakil menteri itu yang udah meninggal itu siapa Pak? Siapa yang dari Sipil 75 tuh. Itu menjelaskan di TV tentang kecelakaan yang terjadi pada saat Cipali baru selesai gitu. Jadi di wartawan yang mewawancarai dia, saya nggak usah sebut medianya ya gitu ya. Wartawan yang mewawancarai dia itu media TV mendesak wakil menteri itu untuk menjawab bahwa memang jalan Cipali itu belum siap untuk dijalani, belum selesai gitu kira-kira gitu. Padahal berkali-kali dia wakil menteri kita itu menjelaskan bahwa apa namanya itu udah siap pakai dan harus diingat dia bilang gitu
bahwa jalan itu didesain untuk kecepatan 100 kilometer per jam gitu ya. Dan bahu jalan bukanlah untuk nyusul kira-kira gitu dan segala macam gitu. Kan ada juga mobil yang nabrak truk yang sedang berhenti gitu dari belakang kan gitu ya. Tapi masyarakat atau ini tetap menganggap bahwa jalannya yang belum siap. Nah, itu bagaimana tuh, Mas? Banyak yang lain-lain sebetulnya. Seperti misalnya kalau apa namanya? Kalau bencana juga demikian ya, seperti hari ini juga masih ada bahwa longsor itu adalah bencana hidrometeorologi. Padahal di dalam apa namanya undang-undang atau apalah BNPB itu menyatakan bukan sebetulnya bencana geologi. Dan memang bukan hujan yang menyebabkan longsor, tapi hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga muka air tanah menjadi naik gitu. Nah, mitigasinya kan salah satunya hindari air hujan meresap ke dalam tanah kalau mau memperkecil risiko ini kan gitu, risiko apa, longsor gitu. Kira-kira demikian Pak Rido, eh, Kang Rido atau apalah gitu ya. Punten nih. Ya, Makasih. Bung Damai Putra teman baik ya. Oke, kalau tentang Galunggung, alhamdulillah ya, itu guru saya itu ya, guru guru dalam arti sebagai wartawan. Karena waktu itu yang tahu tentang gunung api ya wartawan se-Indonesia cuma saya, karena saya yang dari geologi kan. Dan jaringan saya banyak sekali, gampang sekali saya ketemu Pak Sudrajat dan ini dan itu, gampang sekali. Jadi beritanya jadi sangat akurat, sangat bagus, sumbernya dapat dipercaya. Nah, suatu ketika saya bingung, kan biasanya wartawan itu kan selalu punya sumber berita. Kalau sumber beritanya waktu di Yaman Galunggung saya di Cisayong harus lari ke apa ke Singaparna dulu, nggak akan sempat membuat berita lagi. Lalu bilang bilang aja kamu sendiri aja yang mengukur kecepatan lahar bergerak berapa dan sebagainya. Nanti sebutkan wartawan pikiran rakyat melaporkan bahwa kecepatan ini apa lahar aliran lahar di Sinagar itu segini segini segini. Oh begitu. Akhirnya lebih komplit lagi. Dan waktu itu banyak sekali berita-berita di uh, di HL pikiran rakyat ya. HL itu headline ya, berita utama. Nah, kemudian yang tentang hak jawab dan kalau ada orang maksa gitu ya, ya wartawan maksa, ya harus ngotot ya. Enggak, menurut saya begitu. Kok gitu? Misalnya tentang Jalan Cipali, ya jangan. ah, Untung lah kalau apa wakil menterinya tetap kukuh kan. Kalau Ya, dipaksa, ini belum belum waktunya kok sudah dipakai gitu. Nah, dari mana? Enggak, menurut menurut laporan engineer saya yang di lapangan sudah, ya sudah. Nah, kalau enggak itu mungkin kesalahan sopirnya. Nah, kebetulan saya pernah celaka di Cipali juga. Mobil saya nabrak truk. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuman ya harus beresin truk. Terus apa tentang hak jawab. Hak jawab itu kalau ada media, apapun medianya, yang membuat berita yang tidak benar atau kurang benar dan perlu ada tambahan informasi sehingga hal itu benar, yang salah dibenarkan, yang kurang benar ditambahi supaya lebih benar gitu. Nah, itu bisa diadukan di Dewan Pers atau bisa langsung ke media. Nah, media-media yang sudah terdaftar di Dewan Pers atau yang tercatat, biasanya kalau televisi itu semua tercatat di dua kelompok, tercatat di Dewan Pers maupun tercatat di Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, mereka biasanya taat kalau disuruh uh, ini mediamu salah atau kurang tepat, tolong kami ingin membuat ralat dan menyampaikan hak jawab.
biasanya langsung dilayani. Nah, apalagi kalau kesalahannya kelihatan betul. Nah, kadang-kadang mereka juga nggak ngerasa salah. Ini rasanya bukan salah, tapi kurang lengkap. Silahkan lengkapi. Karena data yang disampaikan itu biasanya apa pernyataan yang disampaikan itu dari tokoh yang lain misalnya. Misalnya tokoh dari PKS, yang satu tokoh PDIP, yang satu PKB. Tentu saja tidak satu pemikiran, tapi kemudian kalau disampaikan semuanya jadi lebih komplit gitu. Misalnya tentang ekonomi, ada yang ekonomi sosialis, ekonomi kapitalis, ada yang kapitalisme apa neolib, ada yang tidak neolib gitu kan banyak. Nah, ditampilkan semua saja nanti biar masyarakat eh, menilai sendiri. Nah, hak jawabnya itu kira-kira seperti itu. Begitu, Bung Damai, kita berdamai. Ya, Mohon. ya. Kalau dulu kan kita pernah melakukan kudeta ya. Bayanginnya Dewan Pers di kudeta. Dewan Mahasiswa. Ya, Dewan 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 Pers, Mahasiswa. Dewan Mars. Bahwa mulai hari ini pimpinan tertinggi keluarga mahasiswa ITB berada di tangan GEA Ya, ITB. Sehingga MPM rapat malam itu juga supaya eh, muncul eh, Dua baru. triumvirat. Triumvirat Ya. tiga-tiganya masuk penjara semua itu. Al-Hilal, Iqbal, dan Indro Cahyono. Gara-gara mengkritik Iya, pemerintah waktu itu. iya, iya. Gitu. Oke. Andri Pak mau Andri mau bertanya gimana Pak? oke silakan. Halo, Assalamualaikum Mas Rido. Oke ya Bung Andri. Yuk. Ini saya temannya Damai, temannya Abdul Bari, temannya Pak Oman. Jadi ini banyak Teman teman di sini. teman Ya semua ini. Alhamdulillah. Kita semua berteman. Mas Rido kemarin dulu ikut ke Gunung Padang nggak? Sama Angkatan 74 tuh? Tidak, Oh tidak, enggak ya. nggak Oh sempat. ya, oke. Ya Tujuh saya tiga udah. bulan yang lalu baru sama-sama Bung Damai ini ke Gunung Padang. Ya, dua dua pendapat ya. Iya, Di kalangan geologi juga dua pendapat coba. ya, ya. Oke, tapi ini saya mau apa namanya sedikit bertanya tapi sambil sharing ya. Ya, Eh, silakan. saat ini tuh kalau kita perhatikan Indonesia terutama dalam bidang apa ya, dalam bidang sumber daya alam, sumber daya mineral lah ya, sumber daya mineral itu termasuk negara yang dianggap kurang ramah investasi, Pak. Jadi Oke. investasi itu banyak justru lari keluar dari Indonesia itu. Nah, kalau kita amati juga itu di apa di tingkat-tingkat daerah itu masalahnya sangat rumit, Pak. Ya, misalnya saja kalau misalkan kita sudah dapat izin bahwa kita bisa melakukan eksplorasi ya, ada namanya IUP itu. Di daerah itu belum tentu itu, Pak. Sangat-sangat rumit itu. Jadi keadaan sosial itu sangat rumit. Banyak juga apa namanya proyek-proyek yang gagal ya. Contohnya misalnya saja ada perusahaan migas yang BUMN yang sangat terkenal di Indonesia ini mau investasi tentang geothermal di mana itu di Aceh itu ya. Itu gagal. Gara-gara pemerintah daerahnya yang apa namanya minta saham 51% tapi bodoh nggak apa namanya nggak mau keluar duit mereka. Ya. Tapi itu gejala-gejala seperti itu banyak sekali gitu ya. Di daerah-daerah itu ada misalnya saja IUP yang tiba-tiba diserobot ya kita sudah punya IUP udah ini tiba-tiba diserobot. Nah, saya ingin tanya ini kira-kira bagaimana peran wartawan ya dalam hal ini yang bisa apa memberikan apa namanya satu ya informasi atau pemberitaan yang akurat agar apa namanya hal ini diperhatikan gitu. Ini sangat-sangat mengganggu, Mas. Ya, bagi kami juga yang katakanlah yang mau bagi para geologis, para investor yang katakanlah mau apa namanya mau buka lahan pertambangan maupun eksplorasi,
itu mendapat banyak sekali kesulitan. Nah, ini kan Mas Rido geologis kan. Iya, iya. Ya, kira-kira gimana, Mas? Eh, Pemerintahan waktu Jokowi itu kan membuat Undang-Undang Cipta Kerja. Itu antara lain untuk memperlancar hilirisasi itu. Nah, ternyata tidak mudah. Tertulis sudah disahkan, banyak yang menentang. Nah, karena dengan demikian banyak yang kalau melihat penjelasannya Bung Andri tadi, banyak yang kehilangan peluang untuk mendapatkan uang juga gitu. Nah, di ini juga cipta kerja itu juga nggak disenangi oleh orang-orang luar negeri gitu. Ini pemerintah Indonesia kok pengen apa berkuasa banget sih gitu. Nah, dampaknya ya apa pemerintahnya nggak mau ininya yang apa di di daerah tuh juga mempersulit. Jadi ya lah capek deh mau menanam modal ke Indonesia gitu. Tapi Cina kan sudah mulai, tapi tidak terlalu banyak juga. Amerika harusnya mulai Freeport kan punyanya Amerika itu. Ya, dan ternyata yang sekarang masih tetap 51% kan. Yang 10% yang mau dibeli Indonesia nggak dikasih-kasih sampai sekarang. Ya. Bayangkan aja dulu tuh menjual lumpur berisi tembaga, nah, lumpur dengan harga tembaga, tapi ternyata isinya emas, coba. Kita sekian lama dibohongi. Nah, wartawan memang harus berdekatan dengan para ahli-ahli geologi dan ahli-ahli tambang untuk ngomong masalah ini bagaimana. Karena apalagi kalau dia bukan orang geologi ya, bukan orang tambang, harus apa dekat-dekat dengan narasumber yang istilahnya menguasai masalah. Kalau dia kan istilahnya speakernya gitu. Otaknya tetap di orang-orang geologi ini yang tadi Bung Andri katakan. Nah ini karena kalau enggak maju-maju ini. Oh, Ya, kalau saya perhatikan begini, Mas. Sementara ini pers itu juga, ya maaf ya, tanda petik, atau mungkin sebagian dari pers itu ingin beritanya bad news is good news, gitu ya. Jadi contohnya gini, kalau misalkan dalam dunia pertambangan, kita sudah punya IUP, sudah punya segala macam, tiba-tiba entah bagaimana masyarakat di sana ada sebagian yang kemudian menjadi ya terprovokasi untuk menentang kehadiran kami yang sudah punya IUP gitu kan. Nah, itu sering dimanfaatkan oleh wartawan gitu ya. Jadi yang disorot justru seperti 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 apa ya? Seperti jadi si wartawan ini mirip dengan apa? Pahlawan lah ya. Jadi dia menyorot justru yang katakanlah yang menjadi yang memprovokasi ini gitu. Nah, itu kan sering merugikan itu. Jadi kita sudah apa namanya banyak sekali investasi itu gagal gara-gara bahwa hanya segelintir orang saja yang tidak disukai gitu kan. Mungkin juga apa bagian dari oposan dari investor ini ya. Tapi justru wartawan tuh senang dengan yang kayak gini gitu loh. Punten. itu makanya mesti didekati, terus kemudian perlu disurati, didatangi kantornya, terus kemudian ayo kita diskusi. Yang terjadi seperti ini. Dan sering kali kan orang ngomong itu tanah saya, itu tanah adat saya. Kamu tinggal di sini tuh sejak kapan? Ternyata baru 15 tahun. Masa tanah Ya, adat? tapi itu Mas, apa kadang-kadang kita tuh apa namanya nggak sempat ngurus KTP. Kadang-kadang mereka tuh sudah apa namanya seperti apa ya dibakar oleh emosi lah, dibakar ya macam-macam lah pokoknya sehingga dia apa namanya sifatnya sudah mereka tuh udah nggak bisa diajak diskusi gitu kan. Nah, Nah, dalam hal ini juga misalnya saja gimana posisi wartawan terhadap penambangan-penambangan ilegal. Tuh, ya. Ya, jangan-jangan penambangan-penambangan ilegal itu yang katakanlah yang menambang di suatu konsesi ya, yang sudah jelas-jelas punya IUP gitu kan. Tapi kan kebanyakan
mereka kebanyakan pers itu apa ya, memanfaatkan situasi ini ya, dan mengeluarkan berita yang buruk. Ini banyak juga hal-hal itu seperti itu terjadi gitu ya. Jadi negatifnya yang katakan diumbar untuk disiarkan di pers itu. Ya, mungkin memang, tapi zaman sekarang ini, eh, setiap orang bisa punya televisi sendiri, bisa punya media sendiri. Nah, kemudian perlu penjelasan dibuat sendiri, kayak websitenya gitu. Tolong ini intinya begini. Nah, ya tentu saja, eh, bisa atau yang paling mudah tadi datangi, tapi memang jadi diskusi. Kalau saya didatangi oleh orang-orang itu, saya dengerin dan kemudian saya kutip pendapatnya untuk supaya berimbang. Ini pandangan orang Tabang, ini pandangan yang menentangnya. Ya, yang benar yang mana, pegangannya yang mana. Misalnya Tapi kan kasus sekarang dengan ya. media yang katakanlah sangat apa namanya, sangat sangat cepat ya dan masif dan bisa ditayangkan di medsos, ini jadi menjadi apa? Menjadi liar gitu, jadi bola liar itu kan. Oh, medsos memang liar banget. Ya. Dan itu di luar apa penanganan Dewan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran, tidak masuk ke sana. Itu masuknya KUHP itu. Dan tentu saja orang-orang pengusaha dan yang lain-lain males bertentangan di polisi kan. Ya, Kalau ya. kecuali kalau kepaksa banget. Kalau nggak kepaksa ya lupakan lah gitu. Ya. Nah, Ya, ya. dampaknya memang sangat merugikan pertambangan dan sebagainya. Nah, ini memang pernah diomongkan dan memang harus mulai ada istilahnya pelatihan wartawan dan pertambangan. Mungkin IAGI yang menyelenggarakan, mungkin PII yang menyelenggarakan, mungkin Departemen Kementerian Pertambangan dan Energi yang menyelenggarakan, supaya orang tahu. Ada mungkin juga BUMN, Menteri BUMN harus ngomong. Waktu zamannya Menteri BUMN-nya siapa, Dahlan Iskan, kelihatannya tidak terlalu banyak kritik terhadap pertambangan dan sebagainya. Ya kan orang wartawan ya, Wartawan, mantan wartawan, ya, ya, ya. pimpinan lah, pimpinan wartawan. Itu kira-kira tambahan saya. Ya, ya. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Mbak Putri, bisa saya ikut bicara? Boleh, Pak. Silakan. Silakan. Baik, makasih. Saya sebenarnya apa ya, informasinya bagus buat saya pribadi. Saya cuma mau tambahkan info tentang Pak Ridho yang tadi sebut Senator Dea di MPM tahun 76 sampai 77, itu sekaligus terpilih sebagai sekretaris MPM. Artinya sempat kita pemilihan. Beliau yang berhasil. Waktu itu lawannya adalah siapa, Dok? Saya bukan Anaknya, sekretaris, tapi ketua komisi organisasi. kita komisi organisasi. Ya. Anaknya Aidit ya. Nah, yang anaknya Aidit itu Iwan. Iwan. Iwan, ya, itu yang Terus jadi. itu yang lalu. Yang terakhir, Pak Ridho ini sempat jadi presiden Rotary Club. Entah wilayah Bandung, entah wilayah Dago. Jadi ini betul-betul teman kita yang banyak prestasinya, banyak aktivitasnya. Jadi saya bangga punya kawan seperti Pak Ridho. Kelihatannya penguasaan bahannya cukup bagus. Terima kasih. Mudah-mudahan yang lain, adik-adik yang lain juga bisa ikut. Terutama tadi yang
menyangkut istilah disinformasi. Ya. Disinformasi di bidang geologi. Ini kan kadang-kala kita juga bingung karena waktu kita katakanlah kita pemetaan data yang kita lihat di situ kemudian harus kita simpulkan tentu berdasarkan pendapat kita ya pada saat itu. Mungkin berbeda dengan pendapat orang lain, tapi ya harus disampaikan. Jadi saya pikir penggolongan bahwa penyampaian kita ini ada unsur disinformasinya, itu yang kadang-kadang kita harus hati-hati. Jadi itu pengalaman. Sekarang malam ini kita sudah alumni geologi, rasanya sudah tidak seperti waktu dulu. Waktu masing-masing di Karangsambung dilepas ke daerah, lihat data di lapangan, kemudian simpulkan menjadi peta. Ternyata berbeda antar teman kita. Tapi kita bertahan bahwa ini interpretasi kita yang kita pertanggungjawabkan. Nah, ini maksud saya, barangkali juga sekarang banyak orang yang melakukan disinformasi, menganggap bahwa itu adalah interpretasi mereka. Jadi benar kata Pak Rido bahwa kita harus cek. Tapi bagaimana? Waktu bukan berjalan. Kita ceknya terlambat. Lebih efek dari informasi itu sudah lebih cepat daripada waktu kita mencek bahwa ini hoax, ini benar. Nah itu yang maksud saya yang jadi bahan pikiran saya selama ini. Makanya saya sebenarnya ragu-ragu untuk ngomong, tapi karena tadi diingatkan bahwa sebagai kawan ya mau nggak mau saya ngomong juga lah malam ini. Jelek-jelek mungkin saya yang tertua. Jadi jadi saya kira itu barangkali pendapat saya malam ini. Informasi saya juga untuk Pak Rido dan pendapat saya sebagai orang tua. Jadi mudah-mudahan apa yang kita peroleh malam ini banyak manfaatnya, termasuk apalagi bagi saya. Dan terima kasih. Kalau ada apa-apa asal dari informasi, insya Allah saya masih bergabung. Tanggal 23 di Bandung saya insya Allah akan bergabung juga. Demikian Pak Rido, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar. Saya adalah anggota Rotary Internasional. Pernah menjadi presiden Rotary Club Bandung Dago, pernah menjadi asisten governor, pernah menjadi governornya Rotary Internasional se-Indonesia tahun 2011-2012 menjadi governor. Governor itu berkuasanya di distrik gitu. Distriknya waktu itu masih satu se-Indonesia. Setelah saya baru berkembang menjadi 2 distrik. Distrik Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Tahun 2019 saya menjadi anggota MPM-nya Rotary Internasional dan berdiskusi di Chicago gitu. Nah ini tentang itu, tentang disinformasi hasil penelitian masing-masing. Saya rasa bukan disinformasi, perbedaan pandangan itu. Datanya sama, gambarnya sama, yang satu menggambarnya seperti ini, seperti mobil, yang satu seperti pesawatnya. Tapi datanya sama, angkanya lapangan sama. Nah, ini banyak terjadi di dalam pandangan ekonomi juga gitu. Angkanya sama, tapi penilaiannya berbeda.
katakanlah waktu Jokowi bilang ekonomi Indonesia akan meroket, ternyata tidak meroket. Kan waktu itu meroket itu berapa? 8%, seperti yang dikatakan Prabowo sekarang 8%. Prakteknya cuman bisa 5. Ya, 5% ya. Terus kemudian oleh para oposisi, Jokowi tukang bohong. Dia target 8, ngomong mau dapat 8 ternyata cuma dapat 5, bohong dia lah. Nah, itu kan pihak oposisi. Tapi angkanya tetap antara target 8 dan hasilnya 5. Bagaimana dengan menterinya Jokowi? Ngomongnya tentu saja tidak seperti yang oposisi. Target yang disampaikan presiden hampir tercapai. Targetnya 8, kita baru sampai 5. Untung kita tidak seperti negara lain yang hanya 3%, 2%. Kita lumayan bagus lah, dapat 5%. Nah, itu diksinya. Kalau di dalam berita itu diksinya berbeda. Seperti gelas yang isinya separuh, bagi orang yang optimis, wah kita masih punya air setengah gelas. Bagi yang pesimis, aduh air kita tinggal setengah, berat ini. Wah, kira-kira begitu. Nah, Menarik. kalau Ini Bang Rido menarik jadi kajian psikologi komunikasi ini sebetulnya. Bagaimana penggunaan diksi-diksi itu mencerminkan pikiran orang sebetulnya. betul, betul Lanjut sekali. Bang, lanjut. Ya, nah itu yang kemudian kita bisa membuat peta. Orang yang diksinya segini, itu orang yang oposisi. Orang yang diksinya seperti ini, itu orang yang pro pemerintah. Nah, kita tugas kita hanya melihat angkanya sama enggak. Kalau angkanya lain lebih menarik untuk dilanjuti. Loh kok yang satu bilang 5, satu 6. Dari mana ini angkanya? Nah, kalau salah omong ya disebutkan bahwa ini salah. Bukan 6 tapi 5 tetap. Kita kira-kira begitu. Yang dipegang angkanya. Dan diksi itu istilahnya latar belakang sikap politik kita atau perasaan kita. Nah, di dalam geologi mungkin perbedaan penafsiran aja mungkin. Yang satu petanya seperti ini, yang satu petanya seperti ini, gitu kira-kira gitu. Nah, tapi datanya sama nggak? Nah, kalau nggak sama, ya dipadukan. Coba kalau digabung gimana? Mungkin ada penafsiran yang lain. Oh, kamu ngecek batuan di sana ya, aku ngecek di sini. Coba gabungkan. Mungkin petanya akan berubah lagi. Nah, kira-kira begitu tambahan saya untuk Kang Malum Basin. Gimana Pak Oman? Saya pikir kalau untuk interpretasi atau penafsiran itu nggak bisa disalahkan gitu ya. Ya, Asalkan jujur aja dengan data. Data artinya ya, datanya tidak dimanipulasi gitu. betul. Nah, kan kalau nanti kan penafsiran itu kalau dia proven terbukti ya akan mendapat reward bahwa memang bagus penafsirannya gitu kan. Ya. Kalau tidak ya berarti kategori penafsirnya masih kelasnya masih Salah di tafsir bawah ya. gitu. Tidak ada yang bisa disalahkan dengan penafsiran. Hanya yang penting datanya tidak dimanipulasi gitu aja sih. Ya, memang datanya tidak. Bahkan kalau misalnya kamu kok punya eh, penafsiran seperti itu gimana? Datamu seperti apa ini? Oh, saya punya penafsiran itu, data saya gini. Oh, memang datanya beda. Coba digabungkan, nah, tafsirannya bisa sama itu nanti. Ayo kita tafsirkan bersama. Jadi kan Datamu jadi dan ingat data saya. zaman teori itu Oli Sosrom dengan plate tektonik gitu ya Pak. Iya, Tapi kan gitu. tetap aja bagian-bagian dari yang Oli Sosrom itu masih ada yang kepake juga Iya, betul. beberapa Iya, bagian bumi ini. ya, gitulah ceritanya. Oke. Politik lebih mudah daripada geologi.
Gimana Putri? Iya, Pak. Saya Eh, boleh lagi izin nggak nih? oh, Boleh boleh. silakan Dame. Boleh, silakan, Iya, Pak. nyambung yang Mas Andri tadi, saya tertarik tuh sebetulnya tuh. Memang pertambangan ini babak belur sebetulnya oleh para apa penggiat lingkungan, kemudian juga para politisi, kadang-kadang juga ilmuwan gitu ya. Nah, kemarin ini kalau nggak salah di Kompas juga ada tuh, tapi saya belum baca. Saya cuma lihat dari YouTube gitu ya, dia bicara bahwa dia nulis gitu tentang tambang itu kan gampang sekali gitu ya, tinggal ambil, angkut, selesai gitu. Untungnya banyak banget tuh gitu, dia dia nggak tahu bahwa babak belur juga tuh. Orang-orang tanya Pak Bari barangkali ada, dia nggak tahu waktu eksplorasi bagaimana babak belur gitu bisa gagal. Tahun 90-an menurut yang saya, ini mungkin saya salah tapi mudah-mudahan benar ya, ada sekitar 100 daerah yang dieksplorasi oleh perusahaan-perusahaan asing di Indonesia tentang emas. Kemudian yang berhasil cuma 3, salah satunya Newmont, Newmont Batu Hijau ya. Dan teman-teman yang bergiat di emas saya tanya, wah itu marginal tuh Mai, dia bilang gitu, waktu itu harga emas sedang turun banget gitu ya. Jadi artinya dia ngambil risiko lah, dia punya pandangan jauh ke depan sehingga akhirnya berhasil. Jadi artinya kegagalan-kegagalan itu nggak pernah dilihat sama orang gitu. Sepertinya kalau mau invest di tambang itu gampang banget lah gitu ya. Tinggal gali-gali, bawa ekskavator kemudian atau dozer gitu udah dapat emas, dapat batu bara. Yang kedua juga masalah lingkungan ini juga banyak sekali, misalnya kayak kayak nikel lah gitu ya. Itu waktu dianalis orang bikin RDTR, bikin tata kan itu ada kajian lingkungan gitu ya. Nah, kemudian salah satu yang mereka bahas itu nanti tambang ini merusak tata air tanah gitu. Air tanah akan terganggu gitu. Padahal kita tahu secara umum bahwa itu batuan ultra basa itu nggak ada airnya gitu ya. Kalaupun ada sedikit sekali nggak bisa dieksploitasi secara besar gitu. Nah, yang gitu-gitu. Yang ketiga, saya pernah punya pengalaman ikut satu proyek valuasi tambang, valuasi. Jadi eh, kemudian ada emas Pak Bari, kemudian ada apa namanya, ada nikel, ada batu bara, dan ada juga eh, tentang apa, tentang timah. Itu di 8 kabupaten. Dari 8 kabupaten, satu-satu kabupaten satu satu itu ya, satu misalnya batu bara aja gitu. Yang lain itu timah timah saja. Kemudian ada emas di Bogor, Kabupaten Bogor punyanya Antam tuh. Yang cuman yang Antam yang valuasinya tuh bagus. Jadi negara untung di situ. Gede sekali. Nah, kemudian yang 7 lagi itu bobrok semua, negatif semuanya. Apa yang terjadi sebenarnya? Karena begini, waktu di Antam, tim itu bisa dapat data dari Antam tentang laporan keuangan gitu, sehingga di situ bisa didapatkan berapa dia bayar royalti, berapa pajak yang dia bayar, berapa apa namanya itu apa misalnya CSR dan lain sebagainya kayak gitulah ya. Itu dijumlahkan semuanya. Kemudian juga tentu saja lawannya adalah kerusakan lingkungan gitu ya. Kerusakan lingkungan. Nah, karena karena Antam itu mereka dapat, tim itu dapat dapat data yang lengkap, pajak juga dapat, pajak besar tuh sebetulnya. Kemudian yang lain-lain enggak, mereka datang ke kabupaten, kemudian nanya di sana dapat berapa nih dari batu bara. Oh, segini. Padahal kita tahu bahwa yang didapat daerah itu yang judulnya batu bara misalnya gitu, itu hanya royalti kan, dan itu pun 25% dari royalti yang dibayarkan, karena yang lainnya adalah dibagikan kepada daerah di sekitar dalam satu provinsi, kemudian provinsinya dapat sama pusat kan gitu. Ada undang-undang pembagian daerah gitu atau apa namanya lah gitu. Kira-kira gitu ya. 25% cuman. Jadi kalau batu bara itu kita anggap royaltinya 5% pada saat itu rata-rata gitu, maka 1/4% cuman dari total penjualan eh, income yang didapat gitu. Maka negatif. Nah, dan memang yang data yang keluar yang bisa dapat di umum itu royalti. Jadi yang dipublish oleh misalnya
SDM mempublish, oh tahun ini kita dapat 83 triliun gitu ya. Itu data royalti, data pajak nggak pernah ada karena ada di Departemen Keuangan kan itu, dan itu tidak publish gitu, tidak ketahuan dari batu bara berapa dan segala macam, sehingga nggak bisa dihitung gitu. Nah, ini semua ini sebenarnya perlu perlu apa namanya kerja, dan dalam rangka juga ini ya, seperti misalnya saya nggak tahu nih Pak Bari, IAGL bisa nggak juga kalau ada isu-isu apa gitu tentang tambang ya di counter lah ke pers gitu ya, sehingga bisa di apa di di dimuat gitu ya, atau juga IAGI lagi ya, IAGI Siap, apalagi siap. ya, IAGI soalnya kan eh, lembaga independen, tapi kalau perusahaan yang ngomong kan pasti berat. Mas Bari juga pasti paham kan gitu ya, apalagi universitas gitu loh. Nah, harus bicara yang itu. Nah, saya kasih contoh di masa lalu, waktu itu orang ribut soal dibangunnya villa-villa di mana di Puncak nih. Zaman saya masih mahasiswa, Puncak. Kemudian, wah itu akan merusak air tanah di Jakarta. Kira-kira gitulah. Orang ngomongnya, wah. Dan itu didukung banyak orang, kira-kira gitu. Jadi alasannya, jangan dibangun karena akan merusak air tanah di Jakarta. Pak Kusuma menulis itu di koran itu, bahwa nggak ada hubungannya air tanah Puncak itu, sistemnya adalah kerucut gunung api, sementara di sana adalah aluvial gitu, dan nggak ada hubungan, kira-kira begitu, dan itu harus disuarakan terus gitu maksud saya gitu. Nah, bagaimana ini kita bisa lakukan? Nah, saya melihat juga di ITB sekarang jarang yang mau nulis di koran gitu. Waktu itu dalam satu webinar seperti ini saya ngomong itu, tapi jawabannya apa? Wah, Mas Dama itu mah nggak ada apa namanya nilainya buat kita kalau dibandingin kita publish di apa Q1, Q2, Q7 kayak gitulah gitu ya. Nggak ada kumnya gitu untuk jadi guru besar gitu. Tapi kan juga universitas kan punya kewajiban pengabdian masyarakat. Salah satunya menurut saya itu kira-kira gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya harus mulai diinikan supaya wartawan juga ya juga bisa dapat ini yang baik gitu ya. Terus terang kalau saya sih saya masih baca Kompas ya sampai sekarang Pak, dan itu hard copy ya. Karena saya mendapatkan sebetulnya kalau ada bencana, walaupun kadang-kadang ada yang miring-miring juga ya, tapi Kompas lebih bagus nulisnya lah kalau menurut saya. Kita bisa dapat ilmu dari situ. Saya sebagai peminat bencana gitu ya, apa masalah-masalah bencana saya bisa baca. Misalnya kayak contoh kayak Marapi waktu itu meletus, kemudian sekitar 22 pendaki kan yang apa namanya yang meninggal. Saya waktu awal berpikiran, wah PVMBG kecolongan nih gitu ya. Nah, kemudian ternyata Kompas menulis dengan baik segala macam. Akhirnya kita dapat dapat informasi bahwa sebenarnya PVMBG tetap pada kukuh pada walaupun sudah berapa tahun gitu ya, 10 tahun ada kali ya, itu 3 km nggak boleh. Karena kita nggak bisa duga kapan letusan freatik itu akan terjadi. Kira-kira itu dia tulis sama Kompas gitu ya. Kemudian tapi rupanya pemerintah daerah kehutanan di sana nggak sabar gitu. Dia melihat udah lama nih nggak nggak meletus gitu. Ya udahlah kita izinin aja. Jadi dia memutuskan sendiri, dia jadi vulkanologis gitu loh ya. Kayak gitu ya. Ya jadi setelah saya baca itu, wah saya jadi nggak jadi marah nih sama teman-temannya Pak Oman di Badan Geologi gitu ya. Ternyata oke nih Badan Geologi gitu ya. Nah, sekarang tadi saya baca lagi di Maluku beberapa orang meninggal. Aduh, salah ini lagi saya ini sedih lagi gitu ya. Harusnya kan vulkanologi menurut saya sih dulu itu luar biasa ya, dia paling depan lah untuk bencana dan mereka kuat gitu ya. Sekarang kok kayaknya lemah gitu karena apa organisasi yang berubah, para ahlinya dipindahin ke BRIN kayak gitu ya. Atau jadi sekarang cuman para yang ada adalah apa namanya administrator gitu ya, bukan ahli-ahli di situ gitu ya. Mungkin begitu ya salah satunya. Saya dengar kan banyak juga dari Badan Geologi yang pindah ke BRIN gitu ya. Nah, apakah dari vulkanologi juga demikian? Tapi salah satu yang saya sayangkan adalah Hendra Gunawan. Ya, saya pernah kenal juga sama beliau gitu karena waktu sinabung gitu. Itu sekarang udah nggak di vulkanologi lagi. Beliau
ke apa Minerba gitu. Beda sekali itu, beda sekali gitu. Saya berharap tadinya dia jadi kepala badan geologi gitu ya, kira-kira gitu. Kalaupun naik gitu ya. Kira-kira itu Mas, barangkali bisa di ini sharing aja, Ya. keresahan saya aja. Makasih Mas Rido barangkali juga. Terima kasih sekali, bagus sekali. Yang tentang lingkungan hidup, misalnya Walhi, saya mencatat dan mengamati, Walhi ini kok rasanya anti pembangunan. Pokoknya pembangunan apa saja salah aja. Iya. Cek dulu dong gimana untung ruginya dan bagaimana nanti menanganinya. Kan ada recovery kalau misalnya ditambang yang ini rusak, rusaknya kan ada di recovery-nya seperti apa dan sebagainya kan ada program-program. Nah, tentang tadi Antam yang dengan emas dan yang lain-lain. Nah, kalau saya menyarankan kepada teman-teman yang lain, ATM saja ke Antam. Antam kok membuat laporannya kok bagus banget tuh, kira-kira seperti apa? Cek, tiru aja itu cara laporannya. Berapa royaltinya, berapa untungnya, berapa CSA-nya, berapa tenaga kerja yang keuntungan masyarakat sekitarnya dan seterusnya. Nah, dengan demikian nanti membuat proposalnya jadi enak dilihat semua. Nah, dan padahal ATM kan tidak terlalu sulit kan. ATM tuh amati, tiru, dan modifikasi. Kalau di sana emas, di sini jadi batu bara. Tapi kan royaltinya sama, mungkin angkanya beda, tapi ada. Terus kemudian kalau untungnya juga mungkin sama, ada keuntungannya. Mungkin di sana 100, kita cuma 70, tapi tetap ada kan. Susunannya seperti itu. Kira-kira tanggapan saya untuk selanjutnya, jangan ragu-ragu melakukan ATM. Nah, apakah itu plagiat? Ya, jangan plagiat juga kan, kita bisa tanya kepada apa eh, tim keuangan gimana nih yang membuat laporan yang sebaik mungkin sehingga orang melihat, oh, proyek ini akan mendatangkan keuntungan lah, kira-kira gitu, Bung Damai, gitu kira-kira. Iya. Nah, yang lain-lain oke lah, setuju saya. Ya. Ya itu sebetulnya juga teman-teman kita juga yang kerja. Kebetulan saya waktu itu ikut di situ ya Mas Rido ya. Tapi saya Ya. waktu itu akhirnya di tahap terakhir saya mundur karena saya bilang ini hitungannya jadi nggak benar nih semua nih gitu ya. Ya kita disinformasi seperti Mas Sian. Yang melakukan adalah para ilmuwan gitu ya kan repot juga nih. Oh, jangan kalau Teman-teman kalau kita bohong, juga. jangan Bukan seperti bohong, bukan VX, bohong. jangan. Iya. Dia nggak bohong, tapi dia nggak Ya. mau tahu dengan saya udah bilang misalnya dari kalau kita pelajari buku laporan keuangan yang ada di perusahaan-perusahaan yang go public, itu ternyata kalau di batu bara itu eh, royalti dan pajak itu bisa antara 20 sampai 28,5%, saya bilang. Itu belum termasuk royal, ada yang lain ya, yang seperti CRA, CSR. Itu dari laporan-laporan keuangan yang di Go Public itu seperti itu gitu. Dan itu wajar. Jadi 15% adalah pajak, ada PPN, ada segala macam lah di dalam itu PPH. Kemudian 5% adalah itunya apa namanya? Sehingga jumlahnya 5% itu kalau kuasa pertambangan. Tapi kalau PKP 2B waktu itu kan 13,5% mereka bayarkan gitu ya. Jadi 28,5% jadi. Ya itu bisa kita pakai sebetulnya sebagai data untuk back analisis lah data kita gitu ya. Data kita bener nggak? Tapi teman-teman tuh nggak mau, tetap aja dia karena udah anti, banyak orang anti dengan tambang gitu. Sehingga apa namanya itu menjadi kebenaran. Itu dikerjakan dalam satu proyek Mas Mas Rido. Jadi salah satunya Antam itu yang di Bogor gitu ya, yang jadi yang satu ini untungnya luar biasa, yang 7 itu jebloknya luar biasa gitu ya. Nggak ada yang curiga, nggak ada yang mau curiga dengan itu juga saya sedih itu. Ya jadi kira-kira gitu. Iya, Terima kasih memang Mas. harus kalau kita pengen maju yang benar yang kita perjuangkan. Kalau bohong janganlah.
Iya, Disinformasi juga jangan. iya. Kira-kira gitu. Makasih. Ya, Sekali lagi makasih. mohon maaf. Sama-sama. Terima kasih ya. Senang sekali bertemu Damai di sini. Oke. Betul tuh Pak, saya juga mungkin boleh sharing juga kalau dari generasi mudanya nih ya. Boleh, boleh. Itu betul banget yang tadi disampaikan Pak Damai ya. Sekarang tuh teman-teman saya juga banyak yang cenderung interest ke lingkungan gitu Pak. Jadi saya di geologi jadi banyak nggak bersih tenggang sih. Cuma jadi banyak teman-teman yang nanya terkait penambangan itu eksploitasi khususnya kan. Nah, ya sebenarnya eh, udah jadi ini juga sih poin perhatian bagi ini ya IAGL kan nanti juga mau rakernas nih. Kayak akan bisa jadi platform yang sangat baik untuk menyuarakan sebenarnya tuh penambangan nggak melulu tentang merusak lingkungan gitu kan Pak ya. Pasti ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi, mengurangi supaya jadi win-win buat kedua pegiat bidang tersebut gitu. Jadi emang harus lebih disuarakan sih, saya setuju banget. Apalagi sekarang kemajuan teknologi juga pesat kan ya, pengen bikin net zero segala macam itu udah banyak perkembangan teknologinya juga lah. Jadi harus lebih banyak speak up betul. Oke. Nah, gitu ya Pak. Terima kasih. Oke. Udah Oke, mungkin cukup udah ya. sisa 9 orang nih ya Pak. Masih ada Ya. yang mau ditanyakan dari bapak-bapak nih atau Kak Kemala barangkali. Kamala Harris kalah ya. Kalah. Iya, beda Kemala itu Pak. Iya, Mas Rigdo naksir tuh. Kalau dia warga negara Amerika dia pilih tuh. Gitu Pak. Kemalam. Tapi padahal kemarin udah sempet banyak yang ini ya, apa artis-artis US-nya udah nyuruh vote si Kamalanya tapi ternyata masih tetap kalah ya. Kalah ya. Udah kalah Eh, ya. Nggak apa-apa. iya. Tapi bagus kok, kasih selamat langsung kan. Tidak ke MK ya. Sportivitas berarti. Oke. Iya. Saya pikir cukup ya. Iya mungkin bisa Ya, dicukupkan ya Pak terima kalau udah kasih nggak ada ya. yang mau nanya Ya, lagi ya. Closing mungkin Iya Putri. boleh Pak, silakan Pak Ridho kalau mau memberikan kesan pesan mungkin. saya senang ya acara ini. Tolong nanti kalau ada apa dokumen-dokumennya, eh, YouTube-nya tolong di WA ke saya gitu. Nanti Oke, eh, saya barangkali itu menarik untuk disebarkan kepada masyarakat yang lain. oke, siap Pak. Ya, Boleh tuh. Nanti recordnya mungkin di-share juga ya Pak Bari ya ke YouTube. Recordnya nanti di-share di YouTube oleh Kemala besok mungkin. oke. Oke, Makasih. siap. Ya. Ya. Oke, makasih banyak Pak Ridlo atas hari ini presentasi dan informasi serta juga jawaban-jawabannya yang sangat insightful, sangat berisi ya Pak. Sehingga kita bisa menangkal nih Ya, disinformasi, apalagi terutama untuk Persatuan Indonesia eh, ke depannya masih panjang kan, kita masih pengen ada target ya, jadi negara maju ya Pak ya. ya, insya Allah. Sekali buat kita sebagai masyarakat juga untuk sadar cara menangkal disinformasi ataupun hoax yang sangat marak dewasa ini ya Pak. Ya, enggak. Ya, benar. Semoga untuk audiens partisipan hari ini bisa mengambil manfaatnya juga dan Amin. makin lancar lah untuk apa di dermaga berikutnya ya untuk Paris Oke. juga.
Ya. Oke. Kalau dari Pak Bari ada penutup, Pak? Cuk- Cukup, terima kasih Pak Ridho Esi. Terima Terima kasih kasih Bapak. atas ininya, sharing-sharingnya. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini tetap akan kita jalankan tiap minggu, Pak. Oke, ntar Ya, ya. cuman ya Insya Allah. ada kadang-kadang isinya mungkin umum, ada yang geologi sekali kan gitu Ya, kan. ya. Ya, intinya acara ini untuk komunikasi kita aja, Pak. Apa yang Ya, komunikasi teman-teman. terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Oke. Ya, makasih Pak Bari, Pak Ridlo, sekali lagi terima kasih. Mungkin boleh terakhir dokumentasi ya Pak ya, Iya, boleh. buat rame-rame boleh Pak Damai, Pak Oman, mungkin bisa open kamera nih Pak. Iya. Open Boleh kamera. share ya. Udah ketiduran kayak. Mas Rido udah, saya yang belum buka. Sembunyi. Takut So, kata Mbak Putri. Ya, oke, udah siap semua berarti ya. Pak ya. Oman mau on cam Pak? Masih di sini nggak nih? Tadi Pak Oman lagi di jalan kayaknya. Nyupir. Tadi kayaknya udah di rumah sih Pak. Udah ya. Mungkin Udah ya. kemala ya nggak belum kelihatan. Ya, oke, nggak apa-apa Sembunyi. deh. Sembunyi dia, Pak. Nah, oke. Langsung aja kali ya foto ya. Ya, Boleh Pak? 1, 2, 3. Oke. Ya, Oke. terima kasih. boleh. Terima kasih. Sama. Oke. Oke.